Saya Anis Mawardi sebagai supervisor dari SMK Negeri 2 Biau. Saya Rizal sebagai coach dari SDN 11 Bukal. Dan saya Anggraini Dwi Pangesti sebagai koci dari SMK Negeri 1 Bukal. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Buol akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Nah, kebetulan kita ngopi dulu Pak. Oke. Ya, sebelum kita mulai. Alhamdulillah. Ada istilahnya kopi Pak. Kopi, ya Mantap. baik Pak Rizal. Siapa? Ya, terima kasih Pak Rizal sudah hadir di kali ini ya, telah meluangkan waktu untuk sesi prasupervisi. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan kita memiliki pemahaman yang sama, ya, tujuan yang sama. Ya. Pada sesi ini saya akan bantu Pak Rizal ya untuk mengembangkan kompetensi IT coaching seperti presence, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentu dengan rasa dan alur tirta. Ya. Nah, apakah ada kompetensi spesifik yang ingin Bapak Rizal fokuskan pada sesi ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Anis. Saya merasa perlu untuk lebih fokus pada kemampuan baik itu mendengarkan aktif, kemudian saya rasa ini sangat penting untuk memperbaiki interaksi saya dengan coaching. Ya, baik Pak. Saya tulis di sini Bapak ingin mendengarkan aktif Pak ya. Di mana itu adalah elemen penting Pak dalam coaching. Ya. Jadi bagaimana Bapak ingin saya amati lebih dalam sesi coaching nanti Pak? Ya, jadi saya merasa saya mengamati bagaimana saya menanggapi dan mengklarifikasi pernyataan coaching. Kemudian saya ingin memastikan bahwa saya benar-benar memahami apa yang mereka sampaikan sebelum saya memberikan umpan balik, bertanya lebih lanjut. Gitu Pak. Ya, bagus itu Pak ya. Karena memang harus nyambung antara umpan balik kita dengan apa yang kita dengarkan. Ya, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap kemampuan mendengarkan aktif yang akan kita kembangkan ini Pak? Ya. Jadi menurut saya sudah cukup baik dalam mendengarkan, akan tetapi terkadang saya masih merasa terlalu cepat memberi respon tanpa memastikan pemahaman saya yang benar. Jadi saya ingin meningkatkan kemampuan dalam hal itu Pak. Ya, paham. Saya bisa pahami itu Pak. Jadi kita harus menahan diri dulu Pak sebelum kita betul-betul memahami. Ya, apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama-sama ini Pak? Apakah ada hal spesifik yang Pak Rizal ingin capai Pak? Ya. Jadi saya berharap mendapatkan masukan yang konkret tentang area yang perlu saya perbaiki dan cara-cara praktis yang meningkatkan kemampuan saya untuk mendengarkan aktif. Saya juga ingin melihat apakah ada pola tertentu dalam cara berinteraksi dengan coach yang bisa saya ubah untuk menjadi lebih efektif, gitu Pak. Ya. Baik sekali itu Pak Rizal ya. Saya akan mencatat hal-hal tersebut Pak ya, dan memberikan umpan balik yang konstruktif setelah observasi Pak. Jadi apakah ada hal lain yang ingin Pak Rizal diskusikan atau tanyakan sebelum kita mulai Pak? Ya, kalau untuk sementara sudah tidak ada Pak, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya siap untuk memulai coachingnya. Baik Pak, terima kasih. Saya akan mengamati sesi coachingnya Pak Rizal dan akan bertemu lagi sesi nanti setelah observasi atau pasca observasi setelahnya Pak. Ya, semoga sesi Pak Rizal berjalan dengan lancar Pak. Ya, mungkin sebelum kita ke coaching mungkin bisa minum kopinya dulu Pak. Nomor sekali kopi. Kopi dari Jember ya Pak.
Asli tanam sendiri Pak ya. Pantas sebagai ini Pak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak. Makasih Pak Ridwan ya. Jadi saya ke kelas dulu Pak. Ya, mari saya nyusul. Ya, assalamualaikum Ibu Anggi. Ya, waalaikumsalam Pak Riza. Apa kabar Pak Riza? Alhamdulillah baik. Bu Anggi, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Ya. Ya baik Bu Anggi ya, hari ini kita akan melakukan coaching. Jadi kira-kira apa yang Ibu Anggi inginkan tentang terkait dengan diskusi hari ini? Iya, jadi begini Pak Riza, akhir-akhir ini saya melihat banyak siswa saya yang merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Ternyata setelah saya melakukan pengamatan lebih lanjut, banyak guru-guru yang dalam melakukan proses pembelajaran di dalam kelas itu masih pakai model lama, masih ceramah gitu. Mungkin itu yang menyebabkan anak-anak mudah ngantuk di dalam kelas, cepat boring dan lain sebagainya. Padahal di sekolah sendiri begitu banyak fasilitas yang dapat digunakan oleh guru, namun saya melihat masih banyak sebagian besar ya dari rekan-rekan guru itu belum mampu memaksimalkan fasilitas yang ada di sekolah. Ya baik Bu Anggi, berarti di sekolahnya Ibu Anggi masih banyak guru-guru yang belum mampu menerapkan proses pembelajaran yang bervariasi ya? Ya, bisa dibilang begitu Pak, karena terbukti dari beberapa anak yang saya temui ya Pak ya, yang mereka sering bolos dalam pelajaran. Ternyata setelah saya tanya, kenapa kamu Pak ada ikut pelajaran, padahal kan ada gurunya di dalam kelas. Saya ngantuk Bu, katanya belajarnya gitu-gitu saja, selalu gurunya ceramah terus, jadi saya ngantuk, saya keluar karena saya ingin punya menghirup udara yang lebih segar, saya punya suasana menenangkan atau cari inspirasi di luar lah gitu. Pada intinya seperti itu. Ya baik Bu. Ya, Ibu Anggi, kira-kira apa yang Ibu Anggi harapkan dari hasil pertemuan kali ini? Tentunya yang saya inginkan ya adanya perubahan Pak ya. Jadi ada sedikit perubahan setidaknya terjadi di sekolah saya terkait dengan proses pembelajaran yang dapat saya terapkan atau yang dapat dilakukan oleh teman-teman guru, sehingga rekan-rekan guru itu kedepannya dapat menggunakan model atau memperbaikilah proses pembelajarannya di kelas. Berarti Ibu Anggi menginginkan melakukan perubahan terhadap rekan-rekan guru yang ada di sekolah Ibu Anggi ya, terkait dengan cara mengajar, kira-kira agar bisa lebih variatif lagi, begitu ya? Jadi perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan Ibu? Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik Pak ya, dengan cara memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah sehingga atau memaksimalkan lah minimal fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah seperti fokus dan masuk pembelajarannya, guru-guru dapat membuat PPT misalnya atau melakukan pembelajaran yang lebih variatif ya di dalam kelasnya. Ya, jadi menurut Ibu Anggi pembelajaran yang bervariatif ini adalah kondisi yang ideal ya. Ya. Jadi untuk mendapatkan meningkatkan semangat siswa dalam belajar sehingga kalau dinominalkan dia itu berada di level 10 ya. Ya. Nah, menurut Ibu Anggi sendiri saat ini level Ibu Anggi itu berada di level berapa? Kalau untuk saat ini Pak ya mungkin masih berada di level 5 ya, meskipun di sekolah itu ada juga sebagian guru yang sudah menerapkan pembelajaran bervariatif atau pembelajaran berdiferensiasi dan mau memanfaatkan fasilitas dan sarana yang ada di sekolah serta dapat memanfaatkan teknologi tentunya ya sebagai bahan pembelajaran seperti PPT, video pembelajaran, kemudian biasa terkadang juga saya lihat ada beberapa guru yang menggunakan musik dalam proses pembelajarannya dan lain sebagainya. Namun masih sebagian besar juga guru-guru yang belum mengarah ke sana gitu. Jadi pembelajarannya masih menggunakan metode lama, hanya sebatas ceramah gitu, jadi satu arah saja atau dan belum mau memaksimalkan fasilitas atau
pembelajaran yang sebenarnya harus dilakukan pada saat ini. Kalau boleh tahu kira-kira Ibu Anggi menginginkan berada di level berapa ini dari perubahan yang diharapkan? Kalau untuk tahap awal sekarang ini mungkin Pak Rizal ya, saya mengharapkan berada di level 7 saja dulu ya, karena ini kan masih awal dan masih dalam tahap pembiasaan. Karena sebenarnya teman-teman guru itu memiliki keinginan ya yang besar untuk dapat meningkatkan kompetensi dirinya, namun terkadang di antara mereka itu ada yang masih bingung mau memulai dari mana nih gitu. Ya untuk tahap sekarang ini mungkin nilai 7 atau level 7 itu saya rasa sudah sangat baik. Iya. Langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan di sekolah ini? Kalau mungkin langkah yang pertama ya saya akan melakukan diskusi ya dengan pimpinan dalam hal ini kepala sekolah, kemudian saya akan mengajak rekan guru yang selama ini sudah mampu menemukan pembelajaran yang variatif di dalam kelas ya. Saya ingin mengajak beberapa rekan guru itu untuk bersama-sama memberikan pembelajaran atau melakukan mengajak teman-teman yang belum melakukan pembelajaran lebih banyak. Jadi selain mentoring, ada langkah apa lagi yang mungkin dapat Ibu Anggi lakukan dalam perubahan untuk Coba nanti bisa ya. Kita ulangi ya coba itu. Menyebutkan mentoring tadi di situ baru Bapak sambung ke mentoring. Boleh Pak? boleh lanjut. Nanti potong lah ya. Stop. Mungkin yang pertama langkah yang akan saya lakukan adalah mendiskusikan terlebih dahulu pada pimpinan dan hal ini sekolah-sekolah Pak ya. Kemudian saya akan mengajak rekan-rekan yang ingin atau mau belajar bersama dan tentunya melakukan pendampingan kepada teman-teman atau dapat melakukan sistem mentoring ya kepada teman-teman tadi. Jadi selain mentoring, ada langkah-langkah apa lagi yang mungkin dapat Ibu Anggi lakukan dalam perubahan yang akan dilakukan nantinya? Mungkin bisa melakukan kegiatan pelatihan atau workshop Pak ya. Namun kalau kegiatan pelatihan atau workshop itu kan mendukung program dari sekolah dulu nih. Jadi kadang harus membutuhkan biaya yang lebih besar dan lain sebagainya. Atau bisa juga andaikan nanti ke depan sekolah mau menganggarkan ya kita bisa mengundang materi ya atau yang punya kompetensi. Ya. Dari beberapa rencana tadi seperti mentoring, pelatihan dan juga workshop, kira-kira yang dapat Ibu Anggi lakukan saat ini yang mana? Atau yang nyaman untuk dapat dilakukan saat ini? Kalau untuk tahap awal mungkin yang mentoring saja dulu Pak ya, karena ini tadi yang saya katakan dari segi biaya mungkin tidak ada. Kemudian saya bisa mengajak teman-teman yang sudah punya pengalaman ya, atau saya ingin mengajak teman-teman yang ingin untuk melakukan perubahan secara mandiri sehingga saya bisa melakukan pendampingan secara one-on-one. Jadi menurut Ibu Anggi, kira-kira siapa yang bisa dapat membantu rencana Ibu Anggi? Ada beberapa teman yang saya anggap mampu untuk bersama-sama melakukan perubahan ini ya. Dan teman tersebut ya saya rasa punya visi yang sama dengan saya sehingga mungkin karena itu yang dapat mendukung atau bersama-sama saya. Berarti Ibu Anggi nantinya akan melakukan kolaboratif ya dengan beberapa teman yang dapat diajak bekerja sama, begitu ya? Ya benar sekali. Tentunya saya akan melakukan kolaborasi atau bekerja sama khususnya pada teman-teman yang memiliki visi yang sama dengan saya. Baik Ibu Anggi, kita sudahi dulu, boleh berada di penghujung dulu. Nah dari diskusi ini kalau boleh tahu apa yang Ibu Anggi dapatkan? Tentunya
mungkin saya sudah sedikit lebih lega Pak ya, sudah lebih percaya diri dan lebih yakin saya mendapatkan sedikit pandangan dan juga gambaran ya terkait dengan perubahan yang akan saya lakukan ke depan di sekolah saya, sehingga saya dapat memberikan dampak positif ya bagi teman-teman guru lain, sehingga pembelajaran di dalam kelas itu lebih maksimal lagi, dan yang terpenting anak-anak itu kedepannya bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih bersemangat lagi dan tidak ada yang mengantuk lagi di dalam kelas. Jadi kira-kira Ibu Anggi bisanya untuk merealisasikan rencana Ibu Anggi ini kira-kira kapan? Tentunya dalam waktu dekat Pak ya, mungkin 1 minggu ke depan atau minggu ini lah saya akan persiapan lebih dulu. Kalau memang persiapannya sudah matang, sudah siap, saya akan melakukan. Ya. Baik Ibu Anggi, saya doakan semoga Ibu Anggi berhasil dalam membawa perubahan positif untuk sekolahnya, dan jangan lupa kabari saya suatu saat nanti kalau misalnya rencana Ibu sudah terrealisasi. Kemudian kita bisa bincang-bincang, ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan Bu ya. Oke, terima kasih Pak Rizal atas waktunya, sudah berkenan untuk meluangkan waktunya hari ini mendengarkan cerita saya, sehingga saya insya Allah dapat motivasi tersendiri ya untuk melakukan kegiatan mentoring bersama teman-teman. Iya. Sama-sama Bu Anggi, saya juga berterima kasih kepada Bu Anggi yang sudah berkenan membagi ceritanya ke saya. Sampai jumpa di lain waktu, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf Ibu Anggi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak ya. Siang. Ya, silakan Pak dinikmati, jangan ada kopi ini. Ya, terima kasih Pak Rizal sudah meluangkan waktu ya untuk sesi pasca supervisi tadi. Ya. Mari kita mulai mendiskusikan Pak ya performa Bapak tadi. Bagaimana Bapak menilai performa Bapak sendiri dalam kompetensi mendengarkan aktif seperti yang Bapak sampaikan waktu pra observasi Pak? Ya baik Pak, saya merasa cukup baik mendengarkan aktif, akan tetapi saya merasa ada beberapa momen di mana saya bisa lebih baik dalam memberikan tanggapan yang lebih relevan. Apa yang membuat Pak Rizal menilai demikian Pak? Ya, ada beberapa kali di mana saya merasa respon saya terlalu cepat dan mungkin kurang mendalam. Jadi saya pikir ini dikarenakan saya terburu-buru ingin memberikan solusi daripada mendengarkan lebih dalam. Boleh Pak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, silakan. Saya mengamati tadi ya, Bapak memberikan kesempatan kepada koci untuk berbicara tanpa interupsi. Ya. Itu sangat baik Pak. Apalagi Bapak mempertahankan kontak mata. Kemudian sesekali itu memberikan isyarat juga dengan menganggukkan kepala, menunjukkan bahwa Pak Rizal betul-betul mendengarkan si koci, seperti itu yang saya lihat. Ya itu sudah sesuai dengan standar yang biasa kita rujuk Pak, bahkan lebih tinggi Pak dari standar Pak Rizal. Ya terima kasih Pak, saya sangat senang mendengar. Ya. Bagaimana pendapat Pak Rizal mendengarkan itu? Ini memberikan saya keyakinan bahwa saya ada berada di jalur yang benar dalam beberapa aspek untuk mendengarkan aktif. Ya, namun demikian Pak, istilahnya tidak ada manusia yang sempurna Pak ya. Nah, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Mungkin Bapak bisa mencatat yang disampaikan oleh Koci poin-poin pentingnya Pak. Nah, seperti itu Pak ya. Misalnya tadi juga Koci menyampaikan optimisme dan kekhawatirannya, ya. Saya mengamati Bapak langsung memberikan klarifikasi seperti itu. Yang dimaksud dengan Koci ya. Sebetulnya kalau merujuk ke standar Pak, kita seharusnya memberikan waktu untuk menggali dan memastikan bahwa kita benar-benar memahami masalah sebelum memberikan saran seperti itu. Bagaimana menurut Pak Rizal? Ya.
Saya sangat setuju Pak. Saya rasa itu area yang memang perlu saya perbaiki. Terkadang saya terlalu cepat ingin memberikan solusi, padahal bisa jadi coach lebih membutuhkan pemahaman ya, dan dukungan lebih dahulu. Ya, dari diskusi kita ini Pak, apa yang sudah terbayang ya yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performa itu Pak? Ya, ya. Jadi saya akan lebih fokus pada mengajukan pertanyaan klarifikasi. Kemudian sebelum memberikan tanggapan atau saran, saya juga akan melatih diri untuk menahan diri dan memberi lebih banyak ruang bagi coach untuk mengungkapkan perasaan sepenuhnya. Ya, itu rencana yang bagus Pak, yang sangat bagus ya. Kapan dan di mana Pak Rizal berencana untuk mulai menerapkan perubahan ini Pak? Apakah ada orang yang bisa membantu atau memberikan masukan tambahan Pak Rizal? Saya akan mulai menerapkan pada sesi coaching berikutnya, kemungkinan minggu depan Pak. Dan saya juga akan meminta feedback dari rekan sejawat sesama coach untuk melihat apakah ada perbaikan dalam cara saya untuk mendengarkan aktif. Ya bagus sekali Pak, saya akan mencatat ya hasil pengamatan ini ke dalam form supervisi akademik Pak ya, sebagai referensi untuk perkembangan ke depan Pak. Ya sebagai penutup, bolehkah Bapak menyatakan apa yang didapat dari sesi proses ini Pak? Jadi dari proses ini saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik untuk kekuatan dan area yang perlu saya kembangkan dalam kemampuan mendengarkan aktif. Saya juga mendapatkan rencana tindakan konkret yang bisa saya terapkan segera. Ya, terima kasih Pak Rizal atas kerjasamanya. Ya, semoga rencana yang telah kita diskusikan dapat membantu meningkatkan kompetensi coaching Pak Rizal. Ya, sampai jumpa pada sesi berikutnya Pak Rizal ya. Semoga sukses Pak ya. Ya, Ya. terima kasih Pak. Silakan dihabiskan Oh, Pak. iya. Ya, alhamdulillah. Boleh juga. Iya Pak.